Ya pemirsa, kepolisian menetapkan 6 tersangka dalam kasus pengeroyokan hingga tewas 2 mata elang atau petugas penyita kendaraan bermotor gagal bayar cicilan kredit. Pengeroyokan memicu kericuhan dan aksi pembakaran sejumlah lapak UMKM di Kalibata, Jakarta Selatan. Seluruh tersangka merupakan anggota kepolisian. Kericuhan yang diduga melibatkan kelompok mata elang atau debt collector dengan nasabah di depan TMP Kalibata, Jakarta Selatan menyisakan kerusakan parah di sejumlah lapak dan kios pedagang. Dalam insiden tersebut, 9 motor dan 1 unit mobil terbakar. 2 mata elang meninggal dunia akibat pengeroyokan. 1 korban meninggal di lokasi kejadian, sementara seorang korban lainnya meninggal saat perawatan medis. Setelah melakukan olah TKP dan penyelidikan, polisi menangkap 6 orang tersangka pengeroyokan mata elang. Ke-6 tersangka merupakan anggota Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAM, 5. BN, 6. AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ke-6 tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ke-6-nya juga dinyatakan melanggar kode etik Polri dengan level berat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana jalannya sidang etik 6 anggota kepolisian tersangka kasus pengeroyokan yang menewaskan 2 orang mata elang? Kita ke Mabes Polri, sudah rekan Syahda Yostiza di sana. Syahda, apakah sidang etik sudah dimulai? Silakan. Baik, selamat siang Fatima dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya hari ini dilakukannya sidang Komisi Kode Etik Polri Perdana, di mana sidang kode etik ini dilakukan dalam rangka kasus 6 anggota polisi yang melakukan pemukulan terhadap 2 mata elang atau debt collector hingga tewas yang terjadi di Kalibata 11 Desember lalu. Dan memang Fatima tadi bertanya apakah sidang sudah dilangsungkan atau belum. Hingga kini informasi yang kami dapatkan bahwasannya sidang dilakukan secara tertutup, Fatima serta pemirsa, dan memang untuk lokasi sidangnya sendiri bukan di tempat kami mengabarkan karena pada saat ini kami berada di TNCC. Informasi yang kami dapatkan bahwasannya sidang ini dilangsungkan di gedung Propam Bareskrim Polri, sehingga memang untuk gedung sidang ini berbeda antara saya dan juga sidang yang memang dilangsungkan. Dan hingga saat ini Fatima serta pemirsa, kami belum mengetahui secara pasti pukul berapa sidang kode etik tersebut dilangsungkan, apakah sudah dimulai dari sejak tadi pagi atau siang ini dan lain sebagainya. Tapi informasi terupdate yang bisa kami sampaikan bahwasannya pada nanti sore pihak kepolisian tentunya akan melakukan konferensi pers untuk mengumumkan hasil sidang kode etik yang dilangsungkan pada hari ini. Dan sejauh ini Fatima serta pemirsa sedikit mengulas bagaimana kemudian kasus ini acap kali menjadi sorotan, siapa-siapa saja kemudian pelakunya. Memang seperti yang dirumuskan sebelumnya bahwasannya terdapat 6 pelaku anggota polisi, di mana 6 anggota polisi tersebut terdiri dari Brigadir IAM, Bribda JLA,
Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, Bribda AM, yang mana latar belakang peristiwa tersebut ini terjadi di kawasan parkir depan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Sedikit mengulas mengenai kronologi Fatima serta pemirsa, memang untuk kejadian ini terjadi di wilayah Kalibata pada 11 Desember, tepatnya pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, di mana pada saat itu ada 2 orang debt collector yang memang sedang menghentikan seorang pengendara karena diduga menunggak cicilan motor. Dan memang pada saat itu kondisi motornya sedang dikendarai oleh seorang polisi, dan kemudian dari belakang pengendara terdapat 5 anggota polisi lainnya yang keluar dari sebuah mobil dan langsung melakukan pemukulan terhadap 2 anggota debt collector tersebut. Dan korban ini memang diketahui satu dengan inisial MET berusia 41 tahun dan satunya lagi berinisial NAT dengan usia 32 tahun. Satu di antaranya tewas di tempat dan satunya lagi meninggal pada saat sudah dilarikan di Rumah Sakit Budi Asih Jakarta Timur. Dan memang kericuan ini memang peristiwa ini memicu kericuhan lanjutan karena kami mendapatkan informasi bahwa kematian 2 debt collector ini memicu kemarahan rekan mereka yang melakukan aksi protes, salah satunya seperti pembakaran kios, perusakan fasilitas di area sekitar lokasi. Dan kemudian apa status hukum daripada ke-6 pelaku ini? Ini sudah dijatuhi sebagai tersangka dan memang dijerat dengan 2 pasal, satunya kriminal dan salah satunya lagi kode etik. Untuk kriminal sendiri dijerat dengan pasal 170 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman yakni hingga 12 tahun penjara, sementara untuk kode etik terancam pemberhentian tidak dengan hormat. Hingga kini Fatima serta pemirsa, demikian yang bisa kami sampaikan. Nantinya kami akan mengupdate lagi bagaimana hasil sidang kode etik yang dilangsungkan di Barreskrim Polri. Baik, terima kasih Syahda langsung dari Mabes Polri Jakarta. Selamat kembali bertugas Syahda.